Dalam kesempatan yang indah saat ini, kami ingin membagikan sebuah beban pelayanan permasalahan yang ada di NTT. NTT adalah satu provinsi yang termasuk termiskin di Indonesia setelah Papua. Dan NTT memiliki problem stunting yang tertinggi di Indonesia. NTT juga merupakan provinsi di mana human trafficking atau perdagangan manusianya itu 5 besar di Indonesia. Kita akan men-sharingkan beban ini melalui tayangan video ini, ya, menceritakan pelayanan seorang dari Malaysia yang bernama Grace Lee, ya, Mother Teresa dari Setiawan, Malaysia. Ya, dia sebenarnya adalah seorang ibu rumah tangga biasa yang melakukan hal-hal luar biasa bagi Tuhan. Nah, kita akan mencari solusi human trafficking NTT. Do you care? Apakah Anda peduli? Human trafficking NTT atau perdagangan manusia NTT. Kebanyakan kita tidak pernah mengerti ada saudara-saudara seiman kita, sebangsa dan setanah air Indonesia, karena kemiskinan jadi TKI ilegal di negara orang. Di Setiawan, semenanjung Malaysia saja, ada sekitar 50.000 orang. Di seluruh Malaysia ada lebih dari 1 juta orang TKI ilegal asal NTT. Kalau mengetahui semua permasalahan ini, what would Jesus do? Dan what would you do? Apakah jawaban saudara sama dengan jawaban Yesus? Kalau saudara pengikut Yesus, seharusnya jawabannya sama. Tapi kalau jawabannya berbeda dan Anda mengakui pengikut Yesus, tentu itu perlu diragukan. Perdagangan manusia NTT termasuk dalam 5 besar di Indonesia. Jumlah korbannya ratusan ribu bahkan jutaan orang. Kami mulai mengetahui permasalahan human trafficking ini saat mengadakan mission trip ke Setiawan dan mulai mengenal Grace Lee pada tahun 2010. Sejak itu kami sudah 8 kali mengadakan mission tour ke Setiawan, Malaysia. Nah, ini adalah foto-foto dokumentasi, ya, betapa banyaknya TKI ilegal asal NTT ada di semenanjung Malaysia, di Setiawan. Kita tidak bicara dari kelompok yang lain, karena itu juga ada yang dari Lombok, ada yang dari Jawa, tapi kita fokus membicarakan tentang TKI ilegal asal NTT. Ya. Mereka ini kebanyakan tinggal di tengah kegelapan hutan. Dan saudara bisa lihat wajah seorang pemuda, wajah galau, TKI ilegal NTT. Ya. Saudara, mereka hidup dalam kemiskinan, dalam fasilitas yang tidak layak. Dan karena ilegal, sewaktu-waktu mereka kena razia, ada razia dari imigrasi atau dari aparat kepolisian Malaysia. Nah, kalau ada razia dan mereka tidak keburu lari ke dalam hutan, maka para TKI ilegal akan bersembunyi dalam kubangan kotor semacam ini. Jadi ada beberapa kubangan yang dibuat semacam ini, dan ini akan menjadi the hiding place atau tempat persembunyian untuk menghindari kejaran polisi, imigrasi, atau menghindari razia. Nah, mereka akan masuk dan bernafas dengan bulu, ya, sampai
rahasia selesai baru mereka keluar. Kalau mereka sakit dan mereka tidak sempat lari, maka mereka membangun juga tempat persembunyian semacam ini. Inilah tempat peristirahatan, lebih tepatnya tempat persembunyian TKI kalau sakit dan ada razia. Dibuat begini agar terlihat seperti tumpuan sampah, sehingga jika ada razia mereka tidak ketangkap meskipun tidak sempat lari. Ya, ini tempat istirahat kala sakit. Pada waktu kami ke sana dan melihat tempat ini, kami mencoba masuk ke dalamnya. Kami hanya tahan beberapa detik karena selain pengap, juga ada ribuan serangga di dalamnya. Begitu masuk, tubuhnya langsung bintul-bintul karena digigit serangga. Ya, nah inilah kondisi mereka. Inilah pelayanan yang dilakukan oleh Ibu Grizzly, ya. Layanan kesehatan, layanan pengobatan kalau sakit, ya, dan layanan kematian, ya. Kalau ada TKI ilegal meninggal, biasanya mereka kontak sama Ibu Grizzly, bilang ada yang meninggal, ya. Dan Ibu Grizzly ini akan datang kalau itu bisa ditaruh di pemakaman yang layak. Itu disediakan peti mati sederhana, lalu kemudian Ibu Grizzly ya melakukan seremonial penguburan, ya. Dan kalau tidak ada hamba Tuhan, maka Ibu Grizzly yang diminta untuk melayani, ya, baik mulai dari nyanyian, firman Tuhan penghiburan, dan sampai seremonial pemakaman. Meskipun sebenarnya pada waktu itu terjadi, Ibu Grizzly ini bukan pendeta, bukan penginjil, dia hanyalah ibu rumah tangga biasa. Nah, ini masih mending kalau bisa dimakamkan secara layak. Seringkali karena ilegal, jadi tidak bisa dimakamkan seperti ini. Kalau sudah seperti itu, ya dibawa ke dalam hutan. Ya, dibawa ke dalam hutan, cari tanah yang cukup untuk digali, lalu mayat yang bersangkutan dimasukkan ke dalamnya, ditutup lagi dengan tanah dan dipadatkan. Tidak boleh tampak ada undukan tanah. Kenapa? Karena kalau ada undukan tanah, itu memancing perhatian orang, lalu kalau dilaporkan polisi, dibuka ada mayat, lah itu kasus kriminal besar. Yang membuat nanti kelompoknya bisa kena semua, bahkan Ibu Grizzly juga bisa kena. Karena itu memang harus berhati-hati dan tidak meninggalkan jejak. Seringkali karena tidak ada jejaknya, maka teman-temannya pun mau kembali tidak bisa menemukan tempat pemakaman itu. Jadi betul-betul hilang seperti binatang yang meninggal dan sudah lenyap jejaknya. Keluarga yang di rumah gimana? Yang nggak bisa tahu dimakamkan di mana, tahunya sudah meninggal dan mayatnya jejaknya sudah hilang. Nah, inilah nasib TKI ilegal, ya. Selain itu, Ibu Grizzly melayani proses kelahiran dan seringkali harus dilakukan di tengah hutan. Ya, kenapa saudara? Karena di antara TKI ilegal itu selain banyak yang laki, tapi juga mulai banyak yang perempuan. Dengan alasan adanya kebutuhan kebutuhan seksual, ya, kebutuhan fisik, ya, akhirnya biarpun bukan suami istri, mereka melakukan perselingkuhan, ya, dan itu tidak ada pasangannya. Pasangan yang resmi mungkin ada di kampung halaman, ya. Nah, seringkali terjadi kelahiran, ya, dan bayi yang lahir di tengah hutan ini akan bertumbuh menjadi anak yang stateless, yang tidak punya kewarganegaraan, ya, akan menjadi anak hutan. Ya, ini yang terjadi, saudara. Ya, nah, juga melakukan perawatan orang sakit atau yang mengalami kecelakaan.
ya, kecelakaan kerja. Seperti yang sekarang saudara lihat fotonya ini adalah seorang TKI ilegal yang jatuh dari sepeda motor. Namanya Ambros ya, Dia naik sepeda motor, ya semula memang orang nakal juga sih ya, karena dia seringkali memberanikan diri sembunyi-sembunyi ke kota untuk membawa pelacur masuk ke dalam hutan. Lalu pelacur itu kemudian melayani para laki-laki secara bergiliran sampai akhirnya dipulangkan kembali ya, dengan alasan itu kebutuhan biologis ya. Jadi seringkali itu yang dilakukan oleh Ambros, tapi satu kali naik sepeda motor bertiga yang perempuannya di tengah jatuh luka. Karena tangannya luka, akhirnya dia berbaring di dalam rumahnya, tempat tinggalnya di tengah hutan, dan karena ilegal nggak berani berobat. Pada waktu Ibu Grizzly dipanggil untuk merawat, itu sudah cukup kasep, ya. Tangannya ini sudah membusuk dagingnya, dan akhirnya dirawat Ibu Grizzly nggak bisa diselamatkan. Jadi akhirnya terpaksa daging-daging yang busuk itu digunting sebagian sampai akhirnya ternyata patah-patah sampai akhirnya sesiku. Ya, jadi karena apa? Karena tidak berani ke dokter akibat ilegal. Ya, tapi Ambros yang sekarang sudah bertobat setelah kejadian ini dan berhasil dipulangkan ke NTT, ke Malaka, dan dia sekarang sudah diberi tangan palsu oleh OBI, Obor Berkat Indonesia, dan akhirnya sudah pulang dan di tanah airnya bersaksi di mana-mana melayani Tuhan. Ya, nah, ini kisah dari Sitiawan. Nah, karena pelayanan Ibu Grizzly yang beragam seperti itu, maka ada banyak wartawan yang mengekspos cerita ini, khususnya yang dari NTT ya, seperti Timur Express, kemudian ya ada beberapa koran yang mengekspos ini ya, dan akhirnya muncullah julukan baru ya, disebut Mother Teresa dari Sitiawan ya. Jadi inilah julukan Ibu Grizzly ya. Grizzly atau Mother Teresa dari Sitiawan hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa yang melakukan hal-hal luar biasa bagi Tuhan. Sejak 2004, Grizzly terpanggil untuk melayani TKI ilegal dari NTT yang ada di sekitar Sitiawan. Ya, yang dilakukan merawat TKI ilegal yang terluka, mengobati yang sakit. Dan sejauh ini pada waktu tulisan itu data ini dikumpulkan, Ibu Grizzly sudah membantu pemakaman 38 TKI ilegal meninggal ya, dan sebagian besar dimakamkan di tengah hutan ya, hutan sawit atau hutan belakangnya kebun sawit, dan seringkali jejak makamnya sudah tidak diketahui lagi. Ya. Nah, di samping itu Ibu Grizzly membantu kelahiran 398 bayi dalam hutan sawit ya, dan bayi-bayi ini statusnya stateless, tanpa kewarganegaraan ya, dan kalau kecil-kecil disebut anak hutan, besar-besarnya nanti akan jadi apa? Orang hutan ya, dan mereka ini tidak punya fasilitas atau punya kesempatan untuk sekolah dengan baik. Jadi otomatis mereka ini akan mengalami gizi buruk di hutan, kemudian bodoh karena nggak bisa sekolah, dan seringkali akan menjadi anak-anak yang stunting ya, anak-anak yang dibilang cebol karena gizi buruk. Nah, setelah melakukan pelayanan itu bertahun-tahun dengan sembunyi-sembunyi, satu kali Ibu Grizzly dipanggil oleh kepolisian. Ya, Ibu Grizzly datang ke kantor polisi dengan ketakutan karena dia takut perbuatannya dianggap melanggar hukum dan dia akan masuk ke
pengadilan atau sanksi hukum, ya. Tapi dia datang ke kantor polisi. Kepala kepolisian itu akhirnya berkata kepada Grizzly bahwa kepolisian mengakui tingkat kriminalitas Kota Sitiawan menurun sebagai dampak dari pelayanan Grizzly, ya. Nah, kepala kepolisian itu berkata, kami sudah mengamati Anda bertahun-tahun, Ibu, dan kami terus memantau apa yang Ibu lakukan. Tapi akhirnya dia mengakui bahwa tingkat kriminalitas kota turun. Jadi Ibu Grizzly tidak ditangkap, tidak diproses hukum, ya. Bahkan akhirnya menjadi partner dari kepolisian, ya. Kalau ada pertengkaran di antara TKI ilegal dari NTT ini, ya, mereka telepon ke Grizzly berkata, Ibu, anakmu bertengkar, ya, datanglah ke sini, coba ini selesaikan. Jadi yang menyelesaikan bukan polisi, tapi yang menyelesaikan Ibu Grizzly, ya. Nah, itulah luar biasa penyertaan Tuhan kepada Grizzly, ya. Nah, untuk dapat melayani TKI ilegal NTT ini, Grizzly membentuk atau memulai 248 camp. Jadi para TKI ilegal ini kan terpencar di lokasi kerjanya masing-masing. Maka dibentuklah camp-camp, ya, satu camp itu bisa 30 atau sampai 60 orang. Jadi jumlah total yang dilayani ya kalikan saja 248 camp, kalikan 30 sampai 60 orang. Nah, saudara, kalau Grizzly harus melayani camp-camp itu ya sendirian, bayangkan saudara, ya satu hari satu camp, ya satu hari satu camp gitu. Maka dia kembali ke camp pertama itu setelah 248 hari kemudian, atau anggap saja 8 bulan kemudian. Bagaimana pelayanannya bisa efektif? Bagaimana dia bisa memberitakan kabar baik atau memuridkan mereka dengan baik? Kalau kerja sendirian, dia membutuhkan rekan-rekan pendamping, ya. Dan puji Tuhan sudah ada 1-2 dari Indonesia yang akhirnya pergi ke Sitiawan dan mendampingi Ibu Grizzly dalam pelayanan. Tapi kalau mereka datang dengan visa dengan visa turis, ya, itu kan bebas visa, ya, maka mereka ada batas waktu lama tinggal itu cuma 1 bulan. Ya, jadinya memang sebetulnya perlu bergantian untuk membantu pelayanan Grizzly di sana, saudara, ya. Dan orang-orang ini mudah untuk dengar Injil, untuk dengar kabar baik. Kenapa? Karena background mereka sebetulnya memang sudah Kristen atau Katolik dari NTT, ya. Cuman mungkin mereka belum dimuridkan dengan baik dan benar, ya. Nah, jadi inilah pelayanan unik dari Grizzly. Nah, beberapa saat yang lalu, kalau nggak salah ingat 2014, ya, kami pergi ke sana, ke tempatnya Grizzly, itu bersama rombongan dari Insinyur Eston Fune, ya, dan Bobi Lianto dari NTT, ya. Mereka termasuk dalam kelompoknya FGB FMI, tapi mereka datang untuk melihat dengan mata kepala sendiri penderitaan TKI ilegal yang ada di Sitiawan, ya. Nah, Pak Eston adalah mantan wakil gubernur NTT periode 2010-2014. Beliau adalah sesepuh orang NTT dan juga merupakan member kehormatan dari FGB FMI. Jadi pada waktu itu tahun 2014 itu pimpinan muda dari FGB FMI adalah Pak Bobi Lianto. Ya, jadi mereka datang untuk lihat apa yang didengar selama ini benar enggak gitu, ya. Nah, dari tanya jawab itu baru ketahuan
kalau para TKI ilegal ini sebenarnya tidak memiliki paspor karena tertipu oleh para calo tenaga kerja dan PJTKI yang tidak bertanggung jawab. Nah, mereka tidak memiliki paspor sebenarnya karena tidak bisa memiliki paspor. Kenapa tidak bisa? Karena mereka tidak mempunyai akte lahir, tidak memiliki KTP. Jadi akibatnya ya nggak bisa bikin paspor. Jadi memaksakan diri kerja di negara orang ya harus dengan jalan ilegal. Ya, nah saudara, kami masuk ke camp-camp yang gelap, tidak ada listrik, dan seringkali kalau bikin kebaktian atau pelayanan pada mereka dalam kegelapan malam, ya, cuman pakai lilin gitu ya. Kadang kalau bisa terjangkau dengan sinar mobil, ya lampunya mobil dinyalakan. Ya, foto ini bisa diambil gambarnya karena menggunakan lampu blitz. Ya, jadi inilah kondisi mereka yang tinggal di hutan-hutan sawit di Sitiawan sekitarnya. Ya, nah fenomena baru adalah makin banyaknya TKI ilegal wanita. Pada tahun 2010 ketika kita ke sana pertama kali, mungkin perbandingan laki dan perempuan itu 9:1. Tapi tahun-tahun terakhir setelah kita datang lagi sampai 8 kali, kita melihat bahwa yang ilegal perempuan makin lama makin banyak. Kira-kira 7:3 sekarang. Kenapa? Alasannya yang tenaga kerja laki-laki di NTT, khususnya daerah Atambua, Malaka, sekitarnya itu laki-lakinya sudah habis atau berkurang, ya. Jadi akhirnya yang dikirim yang perempuan. Jadi saudara, yang jadi TKI ilegal ini makin lama makin banyak perempuan, dan akibatnya apa? Kelahiran anak-anak makin banyak di hutan-hutan Sitiawan dan sekitarnya. Ya, mereka akan menjadi anak-anak hutan tanpa akte kelahiran, tanpa kewarganegaraan, tanpa sekolah. Bagaimana masa depan anak-anak ini? Apakah saudara yang mendengar presentasi ini peduli? Who cares? Siapa yang peduli? Saudara lihat gambar-gambar yang ada ini. Layakkah ini disebut rumah ibadah? Hanya terbuat dari kayu dan plastik bekas. Hanya muat 20 sampai 25 orang saja tanpa fasilitas. Ya. Marilah saudara bandingkan dengan gereja yang ada di kota. Ya. Nah, saudara, gereja di kota sekarang banyak yang membangun di dalam kemewahan, kebesaran, menghasilkan gereja mega church dengan segala macam fasilitasnya. Bahkan ada informasi yang saya dengar untuk sound system, untuk alat musik atau teknologi visualnya itu menghabiskan puluhan miliar rupiah. Coba lihat dengan gereja-gereja mereka, tempat ibadah mereka yang di hutan-hutan ini. Kenapa tidak bisa dibangun yang permanen? Karena mereka ilegal. Ya, jadi sewaktu-waktu ada razia, maka tempat ibadah ini dihancurkan. Ya, nanti kalau razianya sudah selesai, ya mereka membangun lagi. Jadi bangunannya sangat sederhana karena sewaktu-waktu akan dihancurkan. Ya, itulah situasinya. Saudara, Ibu Grizzly pada awal pelayanannya sulit sekali mendapatkan dukungan dana atau donatur. Padahal pelayanan ini bersifat giving, memberi, bukan getting, tidak menghasilkan PK atau amplop persembahan kasih, saudara. Nah, pada awalnya orang-orang Kristen di Sitiawan, teman-teman gereja dari Grizzly juga, nggak mau turun tangan, nggak mau membantu atau memberikan sumbangan. Kenapa? Karena mereka menyadari bahwa ini melanggar hukum yang ada di Malaysia,
dan mereka takut kalau sampai ada masalah hukum, mereka akan kesangkut ke bawa-bawa. Jadi memang Grizzly harus berjuang untuk mendapatkan dana untuk memenuhi kebutuhan pelayanannya. Dan dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang Engkau panggil aku untuk melayani orang-orang NTT ini, aku butuh dana, aku butuh sumber keuangan. Berikan aku sumber keuangan untuk pelayanan ini. Dan secara ajaib, ya Tuhan memberikan pelajaran kepada Grizzly, pelajaran merangkai bunga. Tuhan berikan sendiri lewat banyak mimpi. Jadi kalau sudah mimpi bangun dirangkai, ya begitu terus ya, mimpi kemudian dibuat, mimpi kemudian dibuat, sampai akhirnya sekarang toko bunga Shalom milik Grizzly menjadi satu dari 5 toko bunga terbaik di Setiawan. Saudara, ini menjadi sumber keuangan bagi pelayanan Grizzly. Dan ada waktunya, ada waktu-waktu di mana dia harus kerja keras. Misalkan saat Valentine atau Paskah atau Imlek, Cimbing, ya, atau tahun baru, Natal, tahun baru, itu adalah momen-momen untuk menggalang dana. Kalau sudah dapat dana, kemudian sama Grizzly dibelikan perhiasan, ditaruh dalam deposito. Bukan untuk dipakai, saudara. Tapi kalau nanti kemudian pelayanan membutuhkan, maka dia akan ambil depositonya atau jual perhiasan untuk membiayai pelayanannya. Dan pernah, saudara, dalam satu kebutuhan yang sangat besar, karena merawat TKI ilegal yang luka atau kecelakaan kerja dan butuh operasi, maka Grizzly terpaksa harus menjual mobilnya. Jadi pelayanannya bersifat giving, ya. Nah, itulah pelayanan Grizzly, saudara, ya. Dan kami sudah lihat sendiri dengan mata kepala sendiri, ya. Dan ini luar biasa. Kesaksian hidupnya Grizzly ini dibaca oleh karyawannya dan oleh manajer tokonya. Karyawannya kalau terima omset yang belum pernah buat, mereka bilang sama Grizzly, ibu pulang rumah, tidur aja, tanya Tuhan gimana cara buatnya. Itu karyawannya bilang begitu, ya. Nah, dia punya manajer toko seorang Chinese, dan ketika melihat dan mendengar kesaksian Grizzly, dia bukan orang Kristen, dia backgroundnya penyembahan leluhur nenek moyang Cina, ya, atau Buddha, ya. Nah, dia diam-diam berdoa bilang begini, Tuhan, kalau Engkau yang disembah Grizzly benar-benar ada dan hidup, kalau Engkau bisa bikin mujizat sama Grizzly, Engkau mestinya bisa bikin mujizat sama saya. Ya, kalau Tuhan Engkau bikin mujizat itu berlaku dalam keluarga saya, maka saya akan jadi orang Kristen. Saya, suami dan anak saya. Dan ternyata doanya dijawab Tuhan. Satu malam dia bermimpi, Tuhan kasih resep masak. Karena dia suka memasak. Bangun, dia praktekkan, ternyata jadi satu masakan baru, saudara. Dan semenjak saat itu, dia bertobat, lalu dengan seluruh keluarganya mendukung pelayanan Grizzly. Jadi mungkin dia adalah orang Setiawan, orang Malaysia pertama, yang menjadi pendukung tetap pelayanan Grizzly. Namanya Miss Peng. Ya, jadi kalau sempat mission trip ke sana, nanti saudara akan bertemu dengan Grizzly dan Miss Peng ini. Ya. Nah, saudara, Grizzly secara rutin setiap tahun datang ke Indonesia, ke NTT, khususnya ke Betun, Malaka, untuk mengunjungi keluarga TKI ilegal dan memberikan bantuan. Ya, jadi biasanya perginya bulan Agustus. Ya. Nah, kalau masih ada waktu, ya Grizzly mau juga pergi ke berbagai kota lainnya untuk sharing beban pelayanan pada masyarakat prasejahtera ini. Ya, jadi beberapa kali kami ajak keliling gereja-gereja di berbagai kota. Ya, ini contohnya. Ya, kami sebut
kegiatan ini adalah meniup nafiri pada berbagai gereja untuk mau peduli dengan masyarakat prasejahtera di sekitar kita yang ada di luar batasan tembok-tembok gereja, saudara. Ini waktu sharing di GUPDI di Bandung, ya. Ini waktu sharing di GBI Yogyakarta, almarhum Pak Ishak Sugianto, ya. Kemudian ini ketika kita sempat untuk sharing di Bukit Doa Taman Getsemani Ungaran, ya. Nah, jadi dalam pelayanan keliling ini Ibu Grisly didampingi juga seorang penyanyi Mandarin yang bernama Xiu Ling, dan dia menjadi seorang penyanyi Mandarin itu karena mujizat Tuhan. Ya, kesaksiannya juga luar biasa, ya. Nah, jadi inilah yang kami lakukan. Kami pergi ke berbagai tempat untuk men-sharingkan, ya. Tujuannya sebetulnya bukan untuk minta duit, ya, tapi untuk mengajak orang-orang Indonesia itu mau peduli dengan bangsanya sendiri, meskipun mereka ada di luar negeri, ya. Tapi itu kan sebetulnya bangsa Indonesia. Ya, kenapa yang Tuhan pakai yang mau peduli kok orang asing, orang Malaysia. Jadi itulah sebabnya kita keliling. Nah, ada waktunya di mana kami mendapatkan bantuan, itu radio Alkitab, tenaga surya, ya. Nah, kami berikan satu kotak kepada Ibu Grisly agar TKI ilegal yang ada di Setiawan bisa mendengarkan firman Tuhan. Ya, jadi ini kalau kita kirim Alkitab ditolak, tidak bisa masuk ke Malaysia. Tapi kalau dalam bentuk radio Alkitab, wah itu terbuka peluangnya. Ya, jadi akhirnya masuknya lewat radio Alkitab. Kalau sekarang lebih mudah karena apa? Alkitab sudah ada di handphone. Ya, tapi sebelum itu terjadi, kami memakai radio Alkitab. Ya. Tanpa baterai, karena kalau mereka di pedalaman mau beli baterai ya susah, karena kan harus ke toko di kota. Nah, jadi ini radio Alkitab tenaga surya. Nah, radio Alkitab semacam inilah yang biasanya dibagikan di daerah-daerah bencana. Ya, pernah dibagi di Nias, pernah dibagi waktu bencana tsunami di Aceh dan seterusnya. Ya. Nah, saudara, human trafficking, perdagangan manusia, adalah masalah yang sangat kompleks. Tapi sebenarnya dapat kita bagi menjadi dua bagian. Masalah yang di hilir dan masalah di hulu. Nah, inilah masalah yang di hilir. TKI ilegal yang sudah berangkat kerja ke luar negeri dengan segala permasalahannya, seperti hidup kurang manusiawi, tidak ada atau kurangnya fasilitas kehidupan yang layak, tidak adanya perlindungan hukum, seringkali juga mengalami penganiayaan, pemerkosaan, penderitaan dari kelompok lain, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak TKI ilegal Indonesia ini bermusuhan dengan TKI dari India misalkan, dan seringkali diserang, seringkali dianiaya, diperkosa. Ya, nggak bisa dapat pembelaan hukum karena mereka ilegal. Ya, dan ibaratkan hidup, ya mereka hidup tanpa masa depan. Nah, inilah situasi yang ada di hilirnya, yang ada di luar negeri. Nah, masalah yang di hulu itu permasalahan mendasar yang membuat orang-orang tidak bisa atau tidak mau berangkat kerja ke luar negeri secara legal. Ya, apa yang membuat mereka harus keluar secara ilegal? Contohnya, tidak punya kelengkapan dokumen mulai dari akte lahir, KTP, paspor, akte pernikahan, kurangnya pengetahuan sehingga membuat mereka mudah kemakan atau ditipu dengan calo-calo tenaga kerja. Ya, faktor kemiskinan karena tergoda dengan iming-iming kerja di luar negeri dengan gaji tinggi, atau tertipu dan terjebak mafia TKI ilegal dengan berbagai macam modus lainnya. Ya, jadi itu masalah-masalah yang ada di hulunya. Mencari solusi. Kami bersama Ibu Grisly dan kawan-kawan
berusaha bertemu dengan orang-orang kunci NTT untuk mencari solusi bagi permasalahan human trafficking atau TKI ilegal asal NTT. Ya, kami sempat bersama-sama bertemu dengan Pak Abraham Lianto. Ini adalah senator NTT. Ya, ini adalah kantor kerjanya di Kupang. Ya, kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, nah kami mencoba sharingkan permasalahan ini. Ya, nah lalu bersama Pak Lianto diadakan pertemuan dengan orang-orang kunci NTT. Kami mengadakan rapat bersama anggota Abjati NTT, difasilitasi di kantornya Pak Abraham Lianto, ya, di kantor bersama anggota Abjati. Abjati itu singkatannya Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia. Ya, jadi kita mencari solusi gimana supaya mereka ini bisa pergi secara legal gitu, ya. Tapi ya nggak bisa berbuat banyak. Kenapa? Karena mereka nggak punya akte lahir, nggak punya KTP. Jadi Abjatinya juga kesulitan kalau mau membuatkan dokumen legal. Ya, nah ini yang terjadi. Habis itu kami dibawa untuk mengunjungi sekolah yang didirikan oleh Bapak Abraham Lianto yang disebut STIKES CHMK, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Citra Husada Mandiri Kupang. Ya, nah di tempat ini salah satu pemberdayaan muda-mudi NTT, ya, salah satu program dari Pak Abraham Lianto. Nah, sekolah STIKES CHMK ini mencetak muda-mudi NTT menjadi tenaga kesehatan dan guru. Ya, jadi ini kami dibawa mengunjungi kelas demi kelas, berkeliling, dibawa ke library, ya, perpustakaan, tempat belajar, study group dan seterusnya. Tempatnya cukup luas, ya, dan kami melihat ini termasuk salah satu sekolah unggulan di Kupang, ya. Nah, kami masuk ke kelas-kelas, bertemu dengan murid-murid yang belajar di sana, saudara, ya. Saudara, ada satu mukjizat yang Bu Grace alami waktu kita kunjungi tempat itu. Nah, Bu Grace Lee bertemu dengan seorang TKI ilegal NTT dari Sitiawan yang berhasil dipulangkan dan mau disekolahkan. Akhirnya disekolahkan di STIKES CHMK ini. Jadi saudara lihat, dia berhasil diselamatkan dari TKI ilegal dan sekarang dia punya masa depan yang cerah karena dia sekolah di sekolah yang baik, saudara. Ya, jadi ini salah satu contoh keberhasilan, tapi nggak ada artinya dibandingkan jumlah TKI ilegal yang ada, itu masih puluhan, bahkan ratusan, bahkan jutaan orang di negara asing, di Malaysia khususnya. Nah, saudara, inilah murid-murid STIKES CHMK yang akan menjadi tenaga medis, ya, perawat atau bidan, dan seragamnya hijau. Ya, jadi kalau di sana tinggal lihat seragamnya. Oh, kalau hijau, oh nanti jadi tenaga medis, ya. Sementara kalau biru, oh ini akan menjadi tenaga pendidik atau guru. Dan kami berkata kepada Pak Abraham, boleh nggak kami datang lagi memberikan pelatihan supaya menjadi tenaga medis yang misi, misalkan bidan misi, perawat misi, guru menjadi guru misi. Ya, dan Pak Abraham berkata welcome, pintu terbuka, ya. Nah, saudara, bukankah ini calon-calon misionaris profesional? Mereka mungkin tidak mengandalkan khotbah sebagai alat utama untuk pemberitaan Injil, tapi dengan karya mereka membagikan kabar baik kepada masyarakat yang mereka layani. Ya, ini yang disebut misionaris profesi. Ya, nah saudara, pada kesempatan yang lain, ya, kita bertemu dengan Bupati TTS dan jajarannya waktu datang ke SUE, dan kita diundang untuk melayani ibadah
mingguan di Pemda itu, ya, di Pemda TTS, ya, adanya biasanya setiap Senin pagi, ya, untuk membuka kegiatan dalam seminggu itu. Ya, seluruhnya pegawai-pegawai Pemda, karyawan Pemda wajib hadir. Ya, jadi saudara bisa lihat di foto itu pegawai-pegawai Pemda, ya. Dan Ibu Grisi menceritakan permasalahan TKI ilegal, ya, karena bahasa Indonesianya kurang terlalu fasih, saya bantu menerjemahkan. Ya, nah saudara, jadi inilah perjuangan untuk ketemu dengan orang-orang kunci NTT, mencari solusi. Ya, waktu itu juga bulan September ada peringatan HUT Revival atau Gerakan Kebangunan Rohani SOE yang ke-52, ya, terjadinya itu tahun 65. Jadi ini kita ke sana itu tahun 2017, ya. Jadi bercerita di depan yang hadir itu berkisar antara 11 sampai 12, bahkan ada yang bilang 15.000 orang setiap tahun. Ya, nah kami punya kesempatan untuk bersaksi, menceritakan problema dari TKI ilegal dan mendoakan supaya tidak ada yang pergi sebagai TKI ilegal. Ya, jadi supaya perginya legal gitu. Nah, ada kegiatan-kegiatan sepanjang 5-6 hari yang kami ikuti, termasuk kegiatan March for Jesus, ya. Lalu kita melayani seminar, ya, selain pertemuan yang seluruhnya di GOR, gelanggang olahraga, tapi juga melayani dibagi dalam beberapa kelompok lokakarya dan kita diberi kesempatan melayani di sana. Ya, saudara bisa lihat itu yang kumpul itu tanpa brosur, tanpa publikasi, sudah rutin setiap bulan September, biasanya tanggal 21 sampai 26 September, puncaknya tanggal 26. Ya, jadi kalau ada yang mau merencanakan pergi ke sana, mari sama-sama pergi di bulan September. Ya, kontak ke kami, ya, nanti kita bisa atur jadwal ke sana bersama-sama. Nah, saudara, inilah contoh muda-mudi NTT yang berhasil kita rekrut untuk menjadi guru misi dan dikirim ke tanah Papua, ya. Mereka dipanggil di depan karyawan-karyawan Pemda untuk didoakan, ya. Dipanggil berdiri di depan ibadah KKR, lalu mereka didoakan oleh seluruh jemaat yang ada, ya. Kurang lebih ada tadi itu antara 11-12.000, bahkan ada yang bilang 15.000. Ya, jadi mereka didoakan dan diutus oleh gereja Tuhan di NTT, bukan dari satu denominasi, tapi dari seluruh umat Kristen yang berkumpul di gedung ini. Nah, itulah perjuangan kami. Nah, dalam hal mencari solusi TKI ilegal NTT, kita juga sempat melakukan tatap muka audiensi dengan Wakil Gubernur DRS Joseph Nai Soi, ya, di Kupang, di kantor gubernur, ya, dan menceritakan permasalahan yang ada di sana, ya. Nah, karena banyak TKI ilegal itu berasal dari Betun, Malaka, kami akhirnya mencari peluang dan berhasil ketemu dengan Bupati Malaka, ya. Lalu kita ngobrol gimana caranya menolong mereka, ya, dan Bupati Malaka berkata bahwa kekuasaannya terbatas di Malaka karena dia kan bupati Kabupaten Malaka. Jadi akhirnya apa? Solusi yang ditawarkan, biarlah TKI ilegal itu pulang ke Malaka dan akan segera dibuatkan akte lahir dan KTP untuk bisa mengurus paspor. Tapi ya TKI ilegalnya nggak bisa pulang. Ya, kenapa? Karena mereka harus jalan sembunyi-sembunyi, meninggalkan kerjaan, berarti nggak dapat penggajian untuk keluarga, dan biayanya sangat mahal untuk melakukan hal yang seperti itu. Jadi yang diharapkan oleh para TKI ilegal ini adalah campur tangan pemerintah untuk pemutihannya di Malaysia, jadi bukan di NTT. Ya, nah itulah usaha mencari solusi. Ya.
kita mengadakan diskusi juga dengan mantan Bupati Kabupaten Kupang, ya, dan dia sebetulnya adalah seorang yang punya perhatian kepada nasib masyarakat NTT, tapi ya itu tadi masalahnya, kekuasaannya terbatas, ya, sampai dengan lengser diganti bupati baru, ya tidak banyak bisa berbuat apa-apa karena kekuasaannya terbatas, ya. Nah, saudara, kami sempat bertukar pikiran dengan Bapak Christian Buik, ya. Dia sekarang adalah Wakil Ketua DPRD NTT dan juga bersama Pak Bobi Lianto, Ketua Kadin NTT saat ini 2022. Saudara, kami memang berteman cukup akrab dengan mereka berdua karena tahun 2014 Pak Christian Buik itu ikut rombongannya Pak Bobi Lianto ke Sitiawan. Dengan kata lain, sudah lihat dengan mata kepala sendiri. Ya, jadi kita bertukar pikiran. Nah, saudara, kita bertemu dengan Bapak Nodi Sanam. Ya, ini adalah keluarga besar Nope. Ya, mungkin pernah dengar Bupati Nope atau Raja Nope, dan dia adalah adik dari Rektor Undana yang baru, ya. Dan beliau berjanji atau berkata akan membantu sebisanya untuk mengkontak dengan bupati-bupati kabupaten-kabupaten yang ada di NTT, ya. Nah, di samping mendekati orang-orang dari unsur pemerintahan, kami juga mendekati para pemimpin gereja. Ya, ini adalah kunjungan pada Sinode Gemit dan kami bisa diterima oleh Ketua Sinode Pendeta Mary Kulimon, ya. Nah, bertemu kemudian menceritakan masalah permasalahan TKI ilegal yang ada di Sitiawan. Ibu Mary sangat terharu mendengar permasalahan TKI ilegal NTT dari Grizzly, ya. Akhirnya memberikan cenderamata kain ulos dari NTT dan kemudian merangkul dan mendoakan, ya. Jadi pada dasarnya masalah itu diterima, dimengerti oleh Sinode Gemit, ya. Nah, kami barusan memfollow up 2022, ya, menceritakan perkembangan yang ada, ya. Jadi bahwa solusi TKI ilegal NTT tidak bisa diselesaikan di Malaysia begitu saja, karena itu butuh campur tangan pemerintah. Tapi yang lebih penting lagi, bisa atau perlu diselesaikan dari akar masalahnya di NTT sendiri, agar ke depan tidak ada pengiriman TKI ilegal atau human trafficking, ya. Nah, itu yang kita diskusikan. Kita bertemu juga dengan Pendeta Eben Telnoni, ini adalah Ketua Klasis Gemit di SUE, ya. Nah, kita men-sharingkan rencana pemenuhan hak sipil untuk masyarakat TTS, ya. Nah, ini dapat respon yang baik. Kemudian kami bertemu dengan Ibu Eti Falo dan kawan-kawan. Ini adalah pengurus Yayasan Utus SUE yang menyelenggarakan peringatan Revival SUE yang tadi saudara lihat bisa belasan ribu orang kumpul di stadion ataupun di gereja-gereja di SUE. Ya, kita men-sharingkan rencana pemenuhan hak sipil untuk masyarakat TTS dan Ibu Eti menyambut sangat baik. Ya. Kami juga bertemu dengan Pendeta Gatsper Ahawulado, Ketua Umum Sinode Gereja Masehi Musafir Indonesia atau GMMI. Setiap kali ketemu, kami sharingkan rencana pemenuhan hak sipil untuk masyarakat TTS, rata-rata menyambut baik. Mereka senang, bahkan amat senang kalau itu bisa terlaksana. Dan itu akhirnya bisa menjadi contoh untuk kabupaten-kabupaten lainnya. Dan kalau tidak ada aral melintang, kita akan melakukan itu pada bulan September 2022 pada saat ada peringatan Revival SUE yang ke-57 tahun ini. Ya, dukung dan doakan. Butuh banyak biaya untuk acara ini. Dan pasti juga akan meriah karena apa?
kami sudah dengar orang-orang NTT yang di Amerika ketika tahu rencana ini, mereka bilang kami mau datang ke SOE, ke NTT. Bahkan tadi ada kabar dari Pondok Kasih ya, ada berita bahwa kalau bisa dilaksanakan September, ada orang dari PBB juga mau datang melihat. Wah, itu kalau bisa terlaksana luar biasa, saudara ya. Nah, kita berdiskusi dengan mitra misi Pendeta Lili Hutasoid, seorang profesional misionaris ya. Jadi pada intinya tiap ketemu orang kita sharing, tiap ketemu orang kita sharingkan. Masalah yang dihilir. Solusi bagi TKI ilegal yang sudah berangkat kerja di luar negeri ada di luar wewenang Pemda NTT. Jadi untuk menyelesaikan masalah yang dihilir ini butuh campur tangan pemerintah pusat, butuh kerjasama G2G atau government to government. Nah, kalau masalah yang di hulu, nah, perlu dibuat program pemenuhan hak-hak sipil masyarakat NTT, bekerja sama dengan semua institusi terkait seperti Pemda NTT, berbagai lembaga gereja dan lembaga adat. Ya, jika masyarakat bisa memiliki KTP, mereka bisa menyelesaikan banyak hal. Bisa membuat KSK, akte pernikahan, sampai akhirnya bisa membuat paspor. Sekeluarga bisa menjadi WNI yang sah dan memiliki hak-hak sebagai WNI. Tanpa adanya akte lahir, ya sebetulnya mereka orang Indonesia tapi tidak memiliki hak-hak resmi sebagai warga negara. Ya, dan kalau mereka bisa punya akte lahir, KTP, paspor, mereka bisa jadi TKI legal jika kerja ke luar negeri. Bisa menerima bantuan dan program pemerintah seperti BPJS, vaksinasi, asuransi, atau bantuan-bantuan pemerintah lainnya. Anak bisa sekolah dan mendapat bantuan sekolah. Bisa menikah secara resmi, diakui gereja dan pemerintah. Ya kalau sekarang mereka tidak memiliki akte kelahiran, ya mereka belum bisa disebut menikah resmi, diakui gereja dan pemerintah, ya, dan masih banyak fungsi-fungsi lainnya, saudara. Jadi ini sesuatu yang sangat penting, yang sangat urgent, ya, sangat mendesak. Yayasan Pondok Kasih dengan kantor pusat di Surabaya adalah sebuah lembaga yang mengerjakan percepatan hak sipil agar masyarakat bisa memperoleh akte nikah dan akte lahir. Yayasan Pondok Kasih didirikan oleh Dr. Hana Amelia Vandayani D.Min. Yayasan Pondok Kasih bekerja sama dengan banyak departemen pemerintah dan lembaga swasta mengadakan kegiatan nikah ulang massal pada tanggal 19 Juli 2011. Sebanyak 4.541 pasangan dinikahkan di Istora Senayan. Dan ini memecahkan rekor nikah massal di dunia, sehingga mendapatkan penghargaan dari Rekor Muri dan World Record Award. Pada tanggal 28 Januari 2015, Pondok Kasih dan lembaga-lembaga terkait bekerja sama mengadakan pernikahan massal ke-8. Sebanyak 5.115 pasangan nikah massal dilaksanakan di Gelora Bung Karno, Jakarta, diliput oleh RCTI dan SCTV. Pernikahan massal ini membuahkan akte nikah resmi dari negara dan bagi yang beragama Kristen juga akte nikah gereja. Dengan demikian, anak-anak mereka bisa mendapatkan akte lahir. Tanpa akte nikah dari kedua orang tuanya,
anak-anak ini juga sulit atau tidak bisa mendapatkan akte lahir, sehingga tidak memperoleh hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia karena statusnya adalah stateless, tanpa kewarganegaraan. Saudara, perlu diketahui bahwa di Indonesia ada 50 juta anak Indonesia yang tidak punya akte lahir. Mereka butuh pertolongan demi untuk masa depan mereka. Kami bekerja sama dengan Pondok Kasih berencana mengadakan pemenuhan hak sipil untuk masyarakat NTT dari kabupaten ke kabupaten dan akan dimulai dari Kabupaten TTS. Pak Joni RM Sirait, utusan Pondok Kasih, mengadakan sosialisasi pada istri Gubernur NTT, Ibu Yuli S. Laiskodat. Nah, kita bertemu dan bekerja sama dengan Pondok Kasih yang sudah menekuni bidang itu. Ya, jadi Pondok Kasih bekerja sama dengan kementerian, dengan Pemda NTT dan berbagai gereja mengadakan pemenuhan hak sipil masyarakat NTT yang ada di Surabaya dan sekitarnya pada tanggal 20 April 2022. Jadi ini yang terbaru ya, barusan dilakukan bulan yang lalu, bulan April yang lalu. Kalau sebelumnya sudah pernah dilakukan di beberapa tempat, kalau nggak salah ada berapa belas kali gitu ya, dan memecahkan rekor muri segala macam ya. Jadi pernikahan massal untuk pemulihan hak sipil. Nah, saudara, inilah yang terjadi bulan April yang lalu. Ada 40 pasangan pasutri NTT yang ada di Surabaya dan sekitarnya yang belum punya akte lahir, KTP, bahkan akte nikah. Ya, dan akhirnya diadakan satu pernikahan massal ulang ya. Jadi di sini mereka dilayani oleh 40 pendeta. Ya, mereka didoakan satu persatu oleh masing-masing pendeta. Pendetanya datang dari beragam gereja, beragam denominasi, dan mereka dibikinkan akte pernikahan gereja. Dengan dasar itu kemudian dikirimkan ke Pemda NTT untuk selanjutnya dibuatkan akte kawin, akte pernikahan negara. Ya. Nah, dengan adanya surat-surat resmi dari pemerintah, maka anak-anak mereka bisa mengurus akte kelahiran, KTP, bisa sekolah resmi, dan seterusnya. Jadi bukan hanya orang tuanya yang ditolong, tapi keluarganya, anak-anaknya. Ya, saudara lihat ini suasana ketika seremonial nikah massal itu dilakukan di sebuah gereja di Surabaya. Masing-masing pasangan didampingi oleh seorang pendeta ya. Nah, ini satu kerjasama tubuh Kristus yang baik, yang luar biasa, dan juga dihadiri oleh perwakilan dari Forum Lintas Agama FKUB, ya, Forum Komunikasi Lintas Agama. Jadi disaksikan ada wakil dari Islam, ada wakil dari Hindu, Buddha, Katolik, ikut menyaksikan acara ini, ya. Dan yang terlibat bukan hanya para pemuka agama, bukan hanya Pondok Kasih, tapi juga pengusaha-pengusaha, ya. Ada perusahaan salon-salon bridal gitu, pakaian manten. Lah mereka memberikan pinjaman pakaian manten kepada 40 calon. Tapi ada juga yang nggak mau pakai pakaian model Eropa, mereka mau pakai pakaian tradisional NTT seperti saudara lihat ini. Ya, ini pakaian tradisional NTT. Ya, tapi yang lain ya pakai pakaian yang resmi ya, yang Eropa punya, yang Barat. Ya. Nah, saudara, seperti ini. Lalu ada pengusaha-pengusaha makanan yang juga memberikan dukungan dalam bentuk makan malam, ya. Jadi seperti ada pestanya, saudara. Dan kali ini adalah perusahaan Kentucky Fried Chicken.
yang menyediakan makannya. Terus kemudian di luar itu rupanya ada sumbangan-sumbangan sembako yang nanti akan dibagikan pada saat mereka pulang. Ya, jadi ini suatu bentuk kegiatan yang unik di tengah-tengah situasi pandemi yang mungkin dianggap baru berakhir, ya, di mana gereja bergandengan tangan dengan banyak orang, dengan banyak bidang, dan memberikan pelayanan seperti ini. Saudara, saya dapatkan informasi sebentar lagi akan ada seremonial yang sama, tapi untuk yang Katolik, ya. Kalau yang ini yang Protestan dari NTT, ya, ini ada 40 pasangan. Nah, untuk yang Katolik sekarang sudah masuk dalam daftar itu 140 pasangan. Mereka ada di Surabaya dan sekitarnya, ya. Dan ini sedang diurus dengan 7 keuskupan yang ada, sedang dicari jalannya supaya itu bisa dilaksanakan segera. Ya, saudara, berita ini masuk ke beberapa media dan kemudian ternyata masyarakat NTT yang di provinsi lain juga mulai daftar. Bikin di tempat kami, Pak, di provinsi Bu Hana, ya, bikin di tempat kami. Sudah ada permintaan dari Batam atau dari beberapa daerah lainnya, ya. Nah, saudara, ini ibadahnya. Ada yang sumbang kue tart pernikahan, tapi untuk 40 pasangan cukup 1, ya. Jadi tidak dibuatkan 40 kue tart, saudara. Ya, nggak cukup tenaganya. Tapi 1 yang besar untuk 40 pasangan. Ketua panitianya ini Pak Blegur ini orang NTT juga, dari Angkatan Laut. Jadi ini indah, saudara, kerjasama dari orang-orang NTT oleh orang-orang NTT untuk orang-orang NTT juga, ya. Nah, saudara, ada wakil-wakil dari BAMAK, ada wakil-wakil dari beberapa lembaga, ya. Nikah ulang massal sebanyak 40 pasangan yang selama ini hidup tanpa surat nikah didoakan oleh 40 pendeta dari berbagai gereja dan diberi surat nikah gereja yang akan digunakan untuk mengurus surat nikah negara lewat Pemda NTT, difasilitasi oleh Pondok Kasih Surabaya yang sudah menjalin kerjasama dengan 6 kementerian di Indonesia dan juga sudah berkomunikasi dengan Ibu Gubernur dari NTT, ya. Jadi semuanya ini dilakukan dengan baik berupa kerjasama, ya. Nah, semacam ini, saudara. Ya, ini yang pakaian barat, ya. Ini yang disebut Ibu Hana Ananda, pimpinan dari Pondok Kasih Surabaya. Saudara, apa yang terjadi di Surabaya ini biarlah boleh menjadi model untuk kabupaten-kabupaten di NTT lainnya untuk bisa segera mengadakan pemenuhan hak sipil, ya. Dan bukan hanya untuk NTT, mungkin bisa menjadi contoh untuk Papua atau untuk provinsi-provinsi lainnya. Pemenuhan hak sipil yang dibuat untuk masyarakat NTT yang ada di Surabaya dan sekitarnya pada tanggal 20 April 2022 ini bisa menjadi contoh untuk berbagai daerah lainnya, sehingga semua penduduk di Indonesia bisa menjadi WNI seutuhnya. Langkah selanjutnya, kami sedang melakukan koordinasi dengan para key person TTS NTT agar dapat melakukan pemenuhan hak sipil selanjutnya pada masyarakat TTS yang membutuhkan di SUI. Rencananya tanggal 27 September setelah peringatan HUT GKR SUI 22 sampai 26 September yang akan datang. Pemenuhan hak sipil masyarakat TTS NTT. Acara akbar 27 September ini akan diadakan berkat kerjasama dari panitia lokal HUT GKR SUI
Yayasan Utus dan kawan-kawannya, Sinode dan Klasis Gemit, Pemprov NTT dan Pemda TTS, Yayasan Pondok Kasih, Pelayanan Nafiri Allah Terakhir, Sanggar Suara Perempuan, dan lain-lain. Target kerja. Target pemenuhan hak sipil masyarakat TTS NTT 27 September 2022. 1.000 pasangan nikah ulang massal dan 5.000 akte lahir atau KTP atau kartu keluarga untuk keluarga pasangan nikah massal dan jemaat atau masyarakat umum. Foto 1.000 Alkitab. Ada budaya di NTT, jika ada pernikahan, maka pasangan pengantin akan diberi hadiah Alkitab. Lengkap, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, plus kidung jemaat, agar bisa menjadi bacaan harian di rumah untuk fellowship atau family altar dan juga untuk ibadah. Jadi untuk pernikahan massal ulang 1.000 pasangan ini diperlukan 1.000 Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, plus kidung jemaat. Alkitab PL plus PB plus kidung jemaat ada 3 format. Harga dasar atau harga bruto yang besar itu 195.000 per biji, yang sedang 145.000 per biji, ukuran kecil 125.000 per biji. Dari LAI ada diskon untuk gereja sebesar 20%. Untuk misi ini kami diberi harga terbaik diskon 25%. Ini ukurannya antara yang kecil, sedang, dan besar. Untuk kebutuhan 1.000 buah Alkitab, PL plus PB plus kidung jemaat, kami pilihkan yang ukuran sedang saja, 145.000 per buah dengan diskon 25%. Jadi dana yang dibutuhkan untuk 1.000 Alkitab ini totalnya 108.750.000, belum termasuk ongkos kirim. Biaya kegiatan pemenuhan hak sipil di SUE TTS NTT. Kebutuhan biaya total pemenuhan hak-hak sipil masyarakat TTS NTT pada tanggal 27 September 2022 membutuhkan dana sebesar 738.500.000 dengan rincian untuk kesekretariatan butuh 3,5 juta. Untuk administrasi bendahara 1 juta, seksi humas publikasi 8 juta, seksi pendataan dan verifikasi 22.500.000 rupiah. Untuk seksi acara dan musik 12.500.000 rupiah. Untuk seksi perlengkapan dan dekorasi 40 juta rupiah. Seksi doa 5 juta rupiah, seksi kesehatan P3K, protokol kesehatan 5 juta rupiah, seksi hospitality dan untuk kebutuhan Alkitab 111 juta rupiah, seksi transportasi 260 juta rupiah, seksi keamanan 4 juta rupiah, seksi kebersihan 3,5 juta rupiah, seksi logistik 1,5 juta rupiah, seksi konsumsi 261 juta rupiah. Jadi total kebutuhan kegiatan akbar ini senilai 738.500.000 rupiah. Dengan dukungan semua saudara seiman, kami harap semua
kegiatan acara Akbar ini dapat terlaksana dengan sukses, sehingga menjadi stimulator bagi Kabupaten NTT lainnya, juga provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia yang memiliki masalah yang sama untuk bisa mengadakan pemenuhan hak-hak sipil masyarakat, agar tidak ada lagi penduduk Indonesia yang tidak memiliki hak sebagai WNI atau warga negara Indonesia karena mereka sudah memiliki dokumen kependudukan yang sah. Dukungan dana untuk 1000 Alkitab TTS NTT dapat disalurkan ke Dompet Nafiri Fajar BCA 1030333710 atas nama Nafiri Fajar kode Alkitab. Mari dukung dan doakanlah kegiatan Akbar ini. Question and answer. Info selengkapnya silakan hubungi Kak Tuti plus 6281 7591948. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.